Nah oke guys, welcome back di Indro Channel bersama saya Indra Mirudin. So siang hari ini kita bakalan riding santuy ya, seperti biasa, sambil kita nikmatin cuaca yang memang anginnya ini lagi gede banget, anjay. Ini suara kita juga sebenarnya lagi agak sedikit serak-serak gimana gitu ya. Nah guys, pada kesempatan hari ini saya akan coba berbagi tentang tips top speed harian ideal untuk motor NMAX gitu kan. Nah idealnya itu ya pasti kembali lagi sesuai dengan rute yang utama. Yang kedua, selain sesuai dengan rute, pasti sesuaikan lagi dengan karakteristik teman-teman, bahwa ya ada yang suka top speed, ada yang suka akselerasi ataupun tarikan-tarikan yang jengat-jengatan gitu ya. Nah kalau misalkan idealnya teman-teman, ideal menurut saya pribadi itu pasti akan beda dengan teman-teman ya. Karena idealnya, nah saya itu pasti ya gimana sih caranya motor kita biar performanya itu tetap stabil gitu, baik dari tarikan bawah, tengah. Kalau top speed sih mungkin bisa kita nomor 2 kan dulu ya. Dan kenapa alasannya top speed kita nomor 2 kan teman-teman? Karena sebetulnya untuk top speed, tes kita sampai benar-benar si speed motor ini sampai benar-benar muncak, itu bisa jarang banget terjadi. Nah bisa jarang terjadinya itu karena apa? Ya karena jalanan di kampung ataupun di kota ya pasti jarang-jarang tuh buat kita bisa geber motor sampai top speed maksimalnya. Apalagi kalau misalkan kita di jalanan desa kayak gini kan nggak mungkin juga kalau kita mau tes top speed sampai mentok gitu kan. Yang pertama pasti jalannya rame, yang kedua jalan juga nggak rata, nggak lurus gitu kan, pasti naik turun, belum lagi belok-belok, itu terlalu beresiko kalau kita mau ngetes top speed. Jadi buat saya pribadi teman-teman, top speed yang ideal itu yang penting apa? Jadi yang penting tarikan bawahnya lumayan narik, lumayan ya cukup lah, bisa dibilang cukup, akselerasinya cukup enak buat ditarikan bawah. Dan tengahnya itu, maksud tengah itu ketika kita jalan kayak gini nih, 40, 50, 60, pada saat kita tarik gas itu dia menuju ke 100 itu nggak berat atau nggak lama. Nah jadi top speed yang ideal menurut saya, top speed yang ideal itu dimana pada saat kita start gitu kan, awalan ya tarikan bawah enak, tengah ke atas juga itu udah cukup enak. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Nah so racikannya kurang lebih nanti seperti apa kalau misalkan teman-teman mau ngejar racikan top speed kirian yang enak untuk harian gitu kan. Nah jadi yang enak buat harian kurang lebih nanti teman-teman perlu upgrade hanya di beberapa part aja. Jadi nggak perlu upgrade semua full kirian segala macam, nggak perlu lah ya. Ya kalau dirasa memang budgetnya ada, budgetnya cukup, ya monggo. Tapi kalau misalkan budgetnya punya cuman 300.000, 400.000, itu diganti beberapa part aja udah cukup sih buat motor harian kalian jadi lebih enak ya. Nah oke, part yang pertama guys yang wajib diganti itu sebetulnya dari roller ya. Roller, kalau misalkan kalian posisi pulinya masih standar dan rumah rollernya masih standar, belum dicoak, belum dibubut sampai atas gitu ya, itu alangkah baiknya roller teman-teman bisa pakai di 11 gram. Nah itu tujuannya buat naikin akselerasi bawah, tapi pasti nanti top speed atas akan berkurang juga nggak jauh kok. Ya paling mungkin yang motor awalnya kalian nyampe di 120 jadi turun di 110, bisa kalau treknya agak panjang mungkin jadi ya mentok-mentok 115 lah ya. Nah untuk roller itu saya rekomendasi teman-teman bisa pakai yang 11 gram kalau misalkan posisi pulinya masih standar. Atau misalkan teman-teman pengen lebih hemat lagi, nah ini hematnya itu kita beli yang 10 gram aja guys. Kita beli roller 10 gram punyanya Seon, dan nanti kita akan silang 10 gram dan 13 gram punya originalnya NMAX. Itu kalau misalkan 10 dan 13 jaraknya, kalau kita bagi tengah-tengah itu jatuhnya tepat di 11,5 gram kurang lebih rata-rata. Jadi total 11,5 gram ya itu masih oke lah buat tarikan bawah, buat tengahan itu masih cukup enak. Nah jadi yang pertama tipsnya itu roller teman-teman bisa beli yang 11 gram atau yang 10 silang sama 13 gram. Itu part yang pertama. Nah part yang kedua, kita wajib juga ganti yang namanya Persivity. Nah Persivity ini banyak banget yang takut ataupun yang salah mengartikan juga nih.
takutnya 1500 rpm, wah terlalu gerung bang, apa nggak kasihan buat motor standar gitu kan. Apa nanti nggak terlalu gerung, kasihan kalau 1500 rpm posisi mesin standar itu gimana gitu kan. Karena kan secara otomatis nanti puli belakang tuh kerjanya di 1500 rpm. Ibarat kasarnya teman-teman kalau bawa motor kopling nih ya, bawa motor kopling di 800 rpm, teman-teman lepas kopling itu kan dia udah jalan. Nah pasti itu kan tarikan ya segitu-gitunya, dan memang standarnya kayak gitu kalau misalkan 800 rpm. Kalau misalkan 1500 rpm, anggap aja teman-teman rpm di 1500, teman-teman kopling baru dilepas. Nah itu kan pasti agak loncat ya, agak narik ke bawahannya. Nah kurang lebih kerja Persivity juga seperti itu dengan Persentry ya. Makanya baiknya, nah Persivity itu upgrade ke berapa kalau roller kita 11 gram. Nah biar tengah-tengah dan tarikannya agak enak, teman-teman langsung upgrade ke 1500 juga nggak masalah. Nah mau merek apapun bebas lah, BRT, TDR gitu kan, atau mau apa bebas. Karena ini saya juga pakai yang 1500. Tapi kalau misalkan teman-teman takut merasa terlalu gerung gitu kan, ya teman-teman bolehlah upgrade yang 10% ya, atau 1000 rpm, atau di 1200 rpm biar tengah-tengahnya, atau 12% itu juga udah cukup enak sih. Nah itu part yang kedua yang diganti Persivity. Part yang ketiga yang perlu kita ganti tentunya dari Persentry ya. Nah Persentry-nya kalau teman-teman mau enak, cara kerjanya kurang lebih hampir sama, karena si kampas akan bekerja di berapa ribu gitu kan rpm-nya. Teman-teman bisa upgrade punyanya Beat bebas, punyanya Xeon bebas, yang racingan NMAX juga bebas. Upgrade aja ke 1200 atau 1000 rpm, itu biar nggak terlalu capek nanti kerja CVT belakangnya. Nah jadi itu aja sih guys tipsnya buat teman-teman kalau misalkan memang mau upgrade kirian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau upgrade kirian, yang pertama tadi ya, yang pastinya roller kita ganti 11 gram, usahakan untuk motor NMAX ya, supaya balance lah, turun 2 gram dari 13 gram itu masih worth it lah, nggak bakal gurung-gurung banget ya. Dan untuk Persivity-nya boleh bebas pakai yang 1200 atau 1500 rpm, terserah teman-teman aja. Tapi kalau memang tarikan bawahnya pengen agak narik ya, upgrade-nya langsung aja ke 1500, nggak akan ada masalah. Nah untuk Persentry-nya usahakan sih kalau belum kirian jangan yang 1500 rpm dulu ya, karena nanti itu pasti motor kalian gerung ya. Memang sih secara akselerasi ataupun tarikan bawah itu bakal lebih enak gitu, tapi ya pasti kasihan nanti di kecepatan 60, 80, apalagi 100 itu nanti mesin kalian bakal gerung banget gitu kalau harus langsung naik ke 1500 rpm kalau posisi kirian puli depannya belum bubutan gitu ya. Jadi saya rekomendasiin untuk Persentry-nya 1000 atau 1200 rpm itu udah cukup. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys kalau kita mau bahas tentang top speed ideal. Nah kalau misalkan wah bang settingan lu nggak sesuai sama gua, ya itu mah terserah bang. Ini kan selera kita beda-beda ya, dan rute yang kita lewatin juga beda-beda. Makanya dari awal saya bilang selera top speed ideal orang itu berbeda. Makanya ya teman-teman kembali lagi tuh bisa curhat sama bengkel-bengkel, sama teman-teman soal racikan CVT yang pas buat harian. Yang pasti sih teman-teman sesuaikan lagi dengan rute ataupun medan ya, jalurnya teman-teman gitu. Jangan maksain, wah gue pengen tarikannya yang gila-gilaan, padahal ternyata rute kalian cukup panjang. Itu kan kasihan nanti, motor pasti bakal kerja capek gitu ya. Nah jadi guys, itu kurang lebih yang bisa saya bahas pada kesempatan hari ini. So mudah-mudahan kontennya bermanfaat, mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kalian yang pengen upgrade sedikit-sedikit gitu ya bagian kiriannya. Dari bagian roller, Persivity, Persentry itu juga udah ngaruh banget sama performa. Ya syukur-syukur kalau kalian mau langsung upgrade full kiriannya ya, mangkok kampas ganda yang kartel, puli yang dibubut juga itu ya jauh lebih bagus gitu kan. So oke guys, itu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa guys, di like, comment, share, dan juga di subscribe untuk channel ini. So saksikan terus video-video saya selanjutnya di Indro Channel.